AHY mulai tancap gas. Hasilnya, pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024. Tahun tersebut merupakan akhir dari masa jabatan Presiden Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Joko Widodo juga bisa maju lagi menjadi capres karena sudah 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 Indonesia. Partai politik, elit partai politik sudah bekerja, melakukan berbagai manuver demi kejayaan karir politik dan kesuksesan partainya. Karena Jokowi tidak bisa lagi maju sebagai capres, maka presiden baru akan lahir tahun 2024 nanti. Para kandidat calon presiden yang biasa masuk radar lembaga survei bersiap-siap untuk benar-benar mewujudkan ambisi politiknya menjadi RI 1. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan dinilai sebagai kandidat terkuat Capres 2024. Mereka sudah melakukan berbagai manuver politiknya demi memuluskan jalan menuju pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Prabowo Subianto misalnya memanfaatkan momen Lebaran untuk melakukan safari politik, mengunjungi Presiden Jokowi di Gedung Agung Yogyakarta, kemudian silaturahmi dengan Megawati di Jakarta. Ganjar Pranowo berkunjung ke Makassar menghadiri pernikahan putri koleganya. Kunjungan ini tentu saja sambil sowan silaturahmi politik dengan tokoh-tokoh setempat sebagai daerah di kawasan Indonesia Timur atau KIT. Mereka dengan elektabilitas dan popularitas tinggi melakukan safari politik, mencari dukungan. Apalagi tokoh partai yang mempunyai elektabilitas yang rendah harus lebih keras untuk melakukan penjajakan, mencari mitra politik. AHY pemilu 2019 kemarin pernah digadang-gadang menjadi capres, cawapres, atau setidaknya menteri pemuda dan olahraga. Tapi sayangnya semuanya ambyar. Tidak ada satupun yang terwujud. Nah, tentu saja pemilu 2024 nanti AHY harus bisa tampil karena potensinya dinilai cukup menonjol. Apalagi dari segi usia AHY merupakan sosok yang paling muda di antara ketua umum partai lainnya. Ketua Umum Partai Demokrat, AHY mulai tancap gas dalam mempersiapkan diri di pemilu 2024, di mana AHY mulai melakukan komunikasi dan penjajakan politik dengan jajaran elit partai lain, mulai dari Ketum Nasdem Surya Paloh dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Apa yang dilakukan AHY dengan berkomunikasi ke kedua ketua umum parpol itu bagian upaya penetrasi politik. AHY sedang melakukan penjajakan komunikasi dan membuka kemungkinan koalisi di 2024 dengan partai tersebut. Apa yang dilakukan AHY itu tentu sangat rasional, karena Partai Demokrat saat ini partai menengah dan terlempar menjadi partai menengah setelah sebelumnya menang di pemilu 2009. Selain itu, elektabilitas AHY tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. AHY kalah jauh dibandingkan Anies Baswedan. AHY tidak pernah masuk 3 atau besar dalam hasil survei. AHY harus aktif melakukan penetrasi ke ketum-ketum parpol lain, tentu sebagai upaya mencari partner koalisi di 2024. Apalagi AHY diproyeksikan maju sebagai capres oleh Partai Demokrat. Perkataan yang menarik dari seorang AHY adalah Surya Paloh dan Airlangga Hartarto punya kedekatan khusus dengan ayah AHY, yakni SBY. Hal itu disampaikan AHY sebagai upaya membuka kembali pengalaman historis saat SBY menjabat sebagai Presiden ke-6 RI. AHY mencoba menebar jaring koalisi dengan mengenang histori masa lalu. Harapannya dengan menggali kenangan masa lalu, jalan hidup koalisi sebagai terbuka dan semakin dimudahkan. Sekarang ini AHY mulai tancap gas merupakan tindakan yang tepat karena Partai Demokrat hanya memperoleh 6% di parlemen, butuh sekitar 14% lagi untuk memenuhi PT. Oleh karena itu safari politik ke berbagai partai politik lain mutlak harus dilakukan. Selain itu, jika AHY ingin benar-benar menjadi capres, harus mempunyai elektabilitas yang tinggi. Setidaknya bulan Agustus atau September 2023, AHY harus mempunyai elektabilitas tinggi
Jika tidak, nasib AHY dan Partai Demokrat akan identik dengan tahun 2019. Artikel ini ditulis oleh Adin di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.